Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda dan berada. Barusan tadi kita sudah menjawab satu pertanyaan saudara kita dari kalangan Abu Fikir Lovers tentang surah As-Saff ayat 6 mengenai masalah nama Ahmad. Apakah itu Nabi Muhammad bin Abdullah? Itu sudah kita jelaskan pada video yang sudah dibuat tadi. Nah, sekarang kita masuk kepada cerita kurban. Jadi tidak banyak orang yang tahu tentang kisah kurban ini kecuali hanya cerita tentang Nabi Ibrahim itu menyembelih putranya Ismail. Kemudian digantikan dengan domba atau kibas. Lalu apa hubungannya dengan kita? Nah, hubungan dengan kita adalah sejatinya yang disembelih oleh Ibrahim itu kan Ismail. Artinya, sejatinya yang disembelih itu adalah diri kita. Diri kita yang mana? Diri kita yang berkorban. Tapi tidak mungkin. Karena Allah tidak mungkin mengizinkan manusia membunuh manusia. Apalagi orang mulia seperti Nabi Ibrahim membunuh orang mulia seperti Ismail dengan cara menyembelih. Tidak mungkin. Kalau itu terjadi, kacau agama ini, rusak ajaran ini. Kalau itu memang terjadi. Nah, jadi ceritanya begini. Memang kalau Allah ini mendidik Ibrahim agak keras ya. Agak keras. Mulai daripada sikap Ibrahim itu sendiri keras. Ya. Dia tidak suka dengan Raja Namrud beserta sesembahannya itu patung. Itu dihancurkan semuanya oleh Ibrahim itu. Sampai beliau pun dibakar dengan api. Kemudian mulai daripada beliau punya istri namanya Siti Hijir dalam hamil besar. 1.500 kilo dari Palestina ke suatu negeri yang belum ada nama. Diantarkan ke sana. Setelah sampai di sana, situ tidak ada orang, tidak ada siapapun, tidak ada tumbuh-tumbuhan macam-macam. Akhirnya Allah suruh tinggalkan itu istrimu. Pak istri ada tulah perempuan sedang hamil besar. Bayangkan gelap itu bagaimana takutnya. Sunyinya, tidak ada orang, tidak ada penerangan. Disuruh tinggalkan oleh Allah. Nah, 17 tahun kemudian, katakanlah seketika Siti Hijir melahirkan putra beliau bernama Ismail tadi. Nabi Ibrahim datang untuk melihat istri dan anak-anaknya ataupun putranya tadi. Malah disuruh motong, nyembelih. Itu melalui mimpi sampai 3 kali, saudaraku. Nah, di sini kita tahu bahwa memang berat beban Ibrahim ini sebagai rasulnya Allah. Sebagai utusan daripada utusan, berat. Nah, pertanyaannya, apa tujuan Allah memerintahkan kepada Ibrahim seperti itu? Ya untuk kita ibroh. Ibroh itu artinya ibroh, gambaran, pelajaran. Him bagi mereka. Mereka yang mana? Mereka yang berakal dan berpikir dengan akalnya. Jadi penyembelihan itu sejatinya adalah untuk merobek kulit, ya, berhembus seperti angin, mengalir seperti air, kental seperti tanah, merah seperti api. Itulah darah yang ditumpahkan di permukaan bumi atau ibu pertiwi. Itu adalah sifat yang tidak baik pada diri setiap insan, saudaraku. Itu yang harus dibuang. Supaya apa? Supaya terjadi korabaya, keribu kurbanan, kedekatan dengan Tuhan. Kalau tidak, yang 4 anasir tadi, yang ditumpahkan tadi, akan menghambat hubungan kita dengan Allah sewaktu sholat itu, dihambatnya itu, dikacaunya. Makanya sampai Allah berkata, Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Ada tidak kamu melihat orang yang menghambat hamba seketika sholat atau berhubungan dengan Tuhannya? Jawabnya tidak ada. Tapi terasa? Terasa. Baru Allahu Akbar, kita sudah mulai diajak ke kantor, ke pasar, ke mall, beli ini, beli itu, rapat ini, rapat itu, menerima ini, macam-macam itu.
Nah, itulah hakikat kurban itu sebenarnya. Untuk mengurangi pengaruh daripada kekuatan diri kita sendiri yang dikuasai oleh hawa nafsu dan syaitan. Bahkan menghambat kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau dalam sholat kita saja sempat pergi kemana-mana dengan dia, sampai kita tidak bertemu dengan Tuhan, itu adalah sinyalemen buruk bagi kita. Kalau kita mati nanti tidak kembali kepada Tuhan. Makanya berbahaya kisah kurban ini kalau tidak dibedah dengan baik dan benar. Baik, kita mulai. Pada surah At-Taghabun ayat 2, kita temukan kalimat yang berbunyi, Wallazi khalaqakum wa minkum kafiru wa minkum mu'minu wallahu bima ta'maluna. Jadi dia itu Allah, ya, yang menciptakan kamu. Nah, pada tubuhmu yang sebatang itu, di dalamnya ada yang kafir, ada yang sifatnya mengingkari, yang tidak suka dengan kebaikan, kebenaran, kejujuran, dan ada pula yang beriman, yang siap berterima kasih kepada perintah kebaikan, kebenaran, bahkan mengatakan sami'na wa ta'na. Nah, Allah itu maha mengetahui dan melihat sikap-sikap itu ada pada kita. Nah, yang penting bagi kita, siapakah ianya yang kafir yang ada di tubuh ini? Siapakah yang mukmin atau beriman yang ada pada tubuh ini? Itu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Nah, dikatakanlah oleh Allah dan Rasul, yang kafir pada tubuh kamu itu namanya insan. Dia melakukan kekafiran itu dengan kesadarannya, dia menyaksikan. Itulah yang kita temukan dalam Al-Quran, bunyinya, Innal insana li rabbihi lakanut wa innahu ala zalika lasyahid. Sesungguhnya yang kafir itu adalah insan atau manusia, dan dia menyaksikan kekafiran itu, artinya dia sadar. Namanya manusia. Sayang 1000 kali sayang, kita bukan tidak tahu ya, kita lupa manusia itu yang mana. Kita kira itu kita juga, padahal bukan. Nah, untuk tahu apa itu dan siapa itu manusia, kita pergi ke surah At-Tariq. Itu ada kalimat yang berbunyi, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Adalah manusia itu memikirkan, memperhatikan, mempelajari dari mana dia dibuat, dari apa dia dibuat. Sesungguhnya manusia itu dibuat, kata Allah, itu dari air sulbi, dari air mani yang memancar tulang dada dan tulang rusuk, seketika dipancarkan oleh laki-laki kepada perempuan di dalam rahimnya. Itu sinyal pertama dari Allah dan Rasul. Nah, seketika diambil air tadi, dibawa ke laboratorium, ternyata 1 sendok makan itu isinya terdapat jutaan ekor makhluk. Kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekor-ekor cambuk. Dia sudah hidup, sudah bernapas, sudah berjalan, sudah berlari, sudah berkembang dalam rahim perempuan. Padahal roh belum ditiup saat itu. Pertanyaannya, siapakah yang hidup dan tubuh mungil tadi seketika roh belum ditiup? Itulah dia manusia. Pertanyaannya, manusia itu terbuat dari apa? Nah, disinyalir daripada Nabi Muhammad, manusia itu terbuat dari 4 anasir. Dari mana kita tahu? Ya, seketika sahabat bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, mengapa timbul hawa? Dijawab oleh beliau, karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita. Anasir angin itu bukan angin, tapi rohnya angin. Namanya roh rehan. Sifatnya pantang kelintasan. Nah, itu tidak bisa melihat orang kaya, melihat orang sukses, melihat orang pintar, melihat orang maju, tidak bisa.
timbul kebenciannya, iri dengkinya, hasut fitnahnya, ingin dia memusnahkan, menghancurkan orang bersangkutan karena merasa orang itu melebihi dia. Itu. Kemudian ditanya sahabat lagi, ya Rasulullah, mengapa timbul nafsu? Dijawab oleh Nabi Muhammad, karena anasir air telah menjadi urat benak tulang pada kita, maka timbullah nafsu. Anasir air itu namanya roh rahmani. Sifatnya pantang kerendahan. Maunya tinggi saja, maunya besar saja, maunya hebat saja, orang lain harus kecil. Dari sinilah kadang-kadang orang sering berhutang-hutang. Orang sering menipu, mengambil, merampas karena ingin nampak besar, nampak tinggi, nampak hebat. Dari sini pula lah usalnya koruptor itu, saudaraku. Kemudian bertanya lagi sahabat, ya Rasulullah, mengapa timbul dunia? Dijawab oleh Nabi, karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu atau rumah pada kita, maka timbullah dunia. Nah, anasir tanah itu bukan tanah, tapi roh tanah. Namanya roh jasmani. Sifatnya rakus, pantang kekurangan. Kaya sudah, duit sudah banyak, harta berlimpah, pangkat tinggi, masih juga pengen mengambil hak orang lain. Itu. Kemudian bertanya lagi sahabat, ya Rasulullah, mengapa timbul setan? Dijawab oleh Nabi Muhammad, karena anasir api telah menjadi darah pada kita, maka timbullah syaitan. Anasir api itu namanya roh idafi, sifatnya pantang tersinggung, tidak mau kalah. Jadi angin, otak, tulang urat, daging, kulit, bulu atau roma, darah, itulah wujudnya tubuh badan jasad kita. Wujud di balik wujud itu adalah manusia dengan sifatnya yang 4 tadi: pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Kalau digabung 4 sifat tadi, muncul 10 sifat: ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14, muncul 3 sifat: benci, dendam, dan menghancurkan. Jadi benar manusia itu terbuat dari 4 anasir, yaitu roh rehan, roh rahmani, roh jasmani, roh idafi. Sifat yang 17 itu ada, terasa, tersembunyi. Itulah disebut dengan jin. Karena dia menyertai manusia, maka jin itu disebut dengan jin korin. Ia ada dalam dada kita masing-masing, saudaraku. Allazi yuwaswisu fis sudur. Yang 17 sifat itu ada dalam dada kita. Asalnya, sumbernya minal jinnati wan nas. Daripada jin itu sifatnya, nasu itu adalah pemilik sifat. Itulah manusia. Itu kenapa dia kafir. Itu sebabnya kenapa manusia itu dikatakan kafir. Memang sifatnya itu mengingkari, bahkan menghantam, ya, bahkan dia membunuh kebenaran. Itu dia kenapa dia dikatakan kafir. Kemudian mukmin itu siapa, Pak Abu? Ya, mukmin itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia pernah melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, berhadapan dengan Tuhannya. Ditanya oleh Tuhan, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Ya, karena dia melihat, dia mendengar, dia berhadapan, dia berkata, bala syahidna, benar engkau Tuhan kami menyaksikan. Itu ada pada surah Al-A'raf 172. Nah, yang menyaksikan itu adalah ruh. Adalah Nur Muhammad, Muhammad adalah nurnya Allah. Ingat, Muhammad di sini adalah Ahmad. Oke. Nah, jadi seketika dia dipancarkan ke dalam rahim perempuan, dia sudah hidup, bernapas, berlari, dan berkembang. Ruh itu belum ditiup. Lalu siapakah yang hidup di dalam tubuh mungil itu sehingga dia berkembang dalam rahim perempuan? Itulah manusia. Setelah umur manusia itu 4 bulan 10 hari dalam kandungan emaknya, barulah ditiupkan roh atau mukmin tadi. Dia punya kodrati ketuhanan. Sifatnya apa? Sidik, amanat, talif, watonah.
Itulah sifat daripada ayahandanya, Rasul. Itu dikatakan pada surat As-Sajdah ayat 9. Summa sawahu wa nafakhu fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuh itu, jasad manusia itu dalam kandungan maknya, maka kusempurnakan ia dengan cara ditiupkan ruh ke dalamnya, atau mukmin ke dalamnya, atau diri kita ke dalamnya. Itu saudaraku kisahnya itu. Nah, apa yang terjadi? Yang tadi kamu punya telinga belum bisa dengar, dengan masuknya ruh, kamu bisa dengar. Yang tadi kamu punya mata belum bisa melihat, dengan masuknya ruh, kamu bisa melihat. Yang tadinya kamu punya hati belum bisa rasa, dengan masuknya ruh, kamu bisa merasa. Yang tadi kamu punya otak belum bisa berpikir, dengan masuknya ruh, kamu bisa berpikir. Jadi kalau ruh tidak masuk, walaupun ada telinga, tidak bisa dengar. Kalau ruh tidak masuk, walaupun punya mata, tidak bisa lihat. Kalau ruh tadi tidak masuk, walaupun punya hati, tidak bisa merasa. Kalau ruh tadi tidak masuk, walaupun punya otak, tidak bisa berpikir. Ingin kita buktinya? Lihat surah Az-Zumar ayat 42. Mari kita cek. Nah, ini surah Az-Zumar 42. Ini menggambarkan kepada kita, walaupun manusia itu hidup ianya, bernapas, berjalan, berlari, berkembang, dia punya telinga belum bisa dengar, dia punya mata belum bisa lihat, punya hidung belum bisa mencium, punya bibir dan lidah belum bisa bersuara berkata, punya hati belum punya rasa, punya otak belum bisa berpikir. Tapi setelah masuk ruh, semuanya itu aktif. Tapi kalau ruh keluar bagaimana? Kalau ruh off bagaimana? Walaupun dia hidup, dia tidak berfungsi lagi, saudaraku. Maka kejadian itu tampak pada kisah kita sedang tidur. Ini ayatnya. Allahu yatawafal anfusa haina mautiha walatilam tamutu fi manamiha fayumsik allati qada alaihal maut wa yursilu ukhra ila ajalim musamma inna fi zalika la ayati liqam yatafakkarun. Apa terjemahannya? Ini terjemahannya. Allah menggenggam roh orang yang sudah mati. Ya. Dan yang belum mati seketika dia sedang tidur. Itu. Dia menahan ruh yang telah dia tetapkan kematiannya karena bangkainya sudah hancur di tanah. Ya. Dan dia melepaskan ruh yang lain sampai waktu yang ditentukan karena bangkainya masih tidur di atas kasur. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat bukti kebenaran ayat-ayat Tuhan. Artinya dari tidur itu kita bisa memahami kenapa kita tidur, roh kita tidak aktif, tapi kita masih, bahkan kita mengigau pula, bahkan kita bermimpi pula. Nah, jadi ketika roh kita off atau keluar, jiwa kita atau manusia tetap ada di tubuh. Itu membuktikan bahwa benar, walaupun dia itu hidup, bernapas, berkembang, dan berlari, tapi inderanya itu tidak berfungsi. Seperti telinga, mata, hidung, lisan, otak, hati, tidak berfungsi. Nah, seketika ditiupkan ruh, baru dia bangun, berfungsi lagi. Nah, tujuan hidup ruh adalah untuk mengabdi kepada Allah dan Rasul. Itu yang dihambat oleh manusianya. Itu yang dihambat oleh manusianya. Kenapa? Karena manusia itu punya sifat yang 4 tadi. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Melahirkan 10 sifat tadi. Ajib, ria, takabur, iri, dan hasud, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14. Muncul 3 sifat lagi. Benci, dendam, dan menghancurkan. Nah, sifat ini harus ditumpahkan. Dikembalikan ke bumi atau ibu pertiwi. Caranya, dirobek kulit, diputus urat, dipecah tulang. Apa yang terjadi? Berhembus seperti angin. Nah, itu. Mengalir seperti air, kental seperti tanah, merah seperti api. Itulah darah.
yang harus dicurahkan ke bumi pertiwi. Supaya apa? Supaya kurang kekuasaannya untuk menghambat roh tadi bertemu dengan Tuhan di dalam sholat. Untuk menghambat roh tadi berinteraksi kepada Allah dan Rasul melalui manusia dan kehidupannya. Makanya semestinya orang yang kurban itu, yang sering menyembelih hewan kurban itu, mestinya orang baik, orang benar, orang jujur, orang ikhlas. Kenapa? Karena terlalu sering 4 anasir dengan sifat jadi dicumpahkan, dicurahkan di atas bumi. Nah itu makna kurban itu sebenarnya. Tapi bagaimana Pak Abu Fikri? Kalau kami ini kan tidak punya uang untuk menyembelih hewan kurban. Ya kan sudah paham ceritanya. Kalau ada uang, lebih baik kita menyembelih hewan, kan bisa bersedekah. Kalau tidak ada uang, ya kita paham tujuannya bukan untuk menyembelih hewan itu, tetapi merubah sikap dan sifat agar tidak pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang orang, pantang kalah. Kan itu tujuannya. Ya berjibakulah, berjuanglah untuk dapat mencapai sifat yang baik. Itu sidik amalat al-fatonah. Nah itulah persoalan kurban itu. Nah ada lagi pertanyaan Pak Abu Fikri. Nah apa itu? Ini seketika berkurban, kan ini kan heboh ini, bahwa ada yang mengatakan panitia itu tidak boleh dapat daging kurban, apalagi memakannya, menggulainya seperti pesta bersama-sama, tidak boleh. Sebelum pamit kepada yang punya hewan kurban, apakah begitu? Ya tidak begitu juga. Nah, itu. Kenapa? Nah, sebenarnya begini. Orang yang berkurban itu, pertama niat ikhlasnya kepada Allah diserahkan. Kemudian kesimpulan akhir perjuangannya, darah, air mata, dan keringat dalam bentuk uang diserahkan. Dinyatakan dengan ijab kabul. Aku serahkan niatku. Aku serahkan uangku untuk digantikan dengan hewan kurban. Mohon kepada Allah Rasul diterima. Dijawablah oleh panitia kurban, kami terima niat Anda, uang Anda sebagai pengganti diri Anda untuk dijelmakan menjadi hewan. Momen itu dibutuhkan keikhlasan, ketulusan yang disebut dengan takwa. Selesai itu selesai. Tidak ada urusan lagi itu yang punya daging hewan kurban itu, yang punya uang. Tidak ada urusan lagi. Karena urusan dia hanya dengan Allah, bukan dengan panitia. Makanya Allah berfirman pada surah Al-Hajj ayat 37. Mari kita lihat ayatnya. Ini ayatnya. La yannallaha luhumuha wala dima'uha walakiyana luhu taqwa minkum. Artinya apa? Sekali-kali dan tidak akan pernah sampai kepada Allah. Apa itu? Daging hewan kurban. Satu. Dan tidak pula darah hewan kurban. Yang sudah kamu persembahkan itu tidak akan sampai kepada aku, kata Allah. Walakiyanaluhu taqwa minkum. Kecuali ketakwaan kamu lah yang sampai kepadaku kalau kamu takwa melakukannya. Artinya ikhlas berniat, ikhlas memberikan uang sebagai ganti hewan, dan tidak dikotak-katik lagi. Selesai sudah urusannya pada saat itu. Tidak ada lagi cerita kalau mau makan pamitan sama yang punya hewan kurban. Tidak ada itu. Kurban itu adalah urusan hamba dengan Allah sebagai Tuhan. Tidak ada urusan kepada panitia. Panitia itu urusannya adalah menyelenggarakan keinginan mereka untuk menyembelih dan membagikan itu kepada orang lain. Terserah. Mau dibagi bagaimana, mau dicincang bagaimana, kulitnya mau dijual atau mau dibagikan, terserah. Tidak ada urusan dengan pemilik hewan kurban. Selesai di situ. Ini kan sudah ada tuntunnya pada surah Al-Hajj ayat 37. Itu surat nomor 22. Nah, kemudian kalau kita sambung lagi ayatnya, kadzalika
syaharaha lakum litukabirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Apa itu artinya? Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin, orang yang baik, ikhlas, tawadu. Dia memberikan itu atas nama takwa. Selesai urusannya. Jadi ya kita mau kita mau makan dengan daging itu karena kita bekerja, ya silahkan saja. Tidak perlu pamitan dengan yang punya hewan kurban, karena selesai urusannya. Urusan dia itu dengan Allah, bukan dengan kita. Urusan dengan kita adalah untuk menyelenggarakan penyembelihan agar dibagi-bagikan. Ya silakan saja. Termasuklah masalah kulit macam-macam itu. Oh tapi ada hadisnya Pak Abu. Lah, hadis itu kan berita dari Nabi kepada kaum dan umat yang jaraknya udah ratusan tahun kepada para perawi. Nah tinggal kita pikirkan dengan akal pikir kita, apakah ini memberikan masalah atau tidak. Kalau bikin keributan jangan, karena bisa jadi hadis itu hadis palsu, hadis lemah, jangan-jangan bukan hadis untuk mempecah belah kita di akhir zaman ini. Itu saja. Nah itu saudaraku ya, kalau ada pertanyaan seperti itu jawabannya. Nah jadi kembali kepada cerita kurban tadi. Kurban itu asal katanya koraba yakribu kurbanan, artinya mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasul dalam sholat. Jangan jauh. Mestinya kalau kita sudah kurban tadi, angan-angan kita, pemikiran kita tidak banyak dibawa oleh yang 4 anasir tadi dalam hal kehendak mereka, kesenangan mereka, seperti makan, minum, pakaian, tempat kendaraan, ya, jabatan, uang dan macam-macam. Tidak boleh lagi kita ke situ. Kita kan sudah membatasi dia, menumpahkan dia. Nah ini harus dipahami oleh mereka yang berkurban. Yang muncul adalah kedekatan kita dengan Allah semakin lancar, semakin mantap. Maka tidak nyata Allah, melainkan nyata pada Rasul. Tidak nyata Rasul, melainkan ya nyata pada diri kita. Bersuaralah, berkatalah sebagaimana kata Allah dan Rasul. Berbuatlah, bersikaplah sebagaimana sikap Allah dan Rasul kepada diri kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, kepada masyarakat kita. Karena Allah pernah pesan melalui Rasulnya, berbuat baiklah kamu kepada sesamamu sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Itu pada surah Al-Qasas, saudaraku. Ini tidak kita nyembeli hewan, bagi-bagikan daging. Oh, yang tidak sembahyang tidak usah dikasih, yang kafir tidak usah diberikan, preman tidak usah diberikan. Jangan, tidak urusan kita itu. Urusan kita membagikan daging hewan kurban itu kepada masyarakat. Masalah dia tidak sembahyang, tidak puasa, masalah dia ingkar, masalah agamanya beda, itu urusan dia dengan Tuhannya, bukan urusan kita. Jangan ikut campur dalam hal masalah ketuhanan, saudaraku. Ini yang sering membuat gaduh. Loh, kok Pak Abu pikir ngomong seperti itu? Lah, pernah ada pengalaman saya. Sewaktu saya itu menggantikan seorang ustadz mengisi suatu pengajian di Bengkulu ya. Nah, sewaktu saya mau masuk masjid, itu pengajian maghrib isya. Wah, ada seorang ibu-ibu tinggi besar. Matanya melotot, mengancam saya sepertinya. Tapi saya menyadari saya tidak pernah ada urusan dengan dia. Saya tidak peduli aja, saya masuk ke dalam masjid, sholat maghrib, lalu saya memberikan ceramah. Waktu itu babnya adalah wudhu. Setelah kita berwudhu, mengangkat harkat kotoran diri kita kepada Allah dan Rasul, kita persembahkan agar disucikan. Tidak boleh lagi bersuara, berkata, berbuat yang tidak baik, apalagi menyakiti orang lain, walaupun agamanya beda. Tersentak dia. Akhirnya setelah saya ceramah, mau ngambil motor, dikejar. Pak Ustadz, tunggu sebentar. Ya kenapa Bu? Boleh saya salaman? Boleh, saya salaman. Saya ingin tanya Pak Ustadz. Tadi ceramah Pak Ustadz itu agak beda dengan ustadz-ustadz yang lain. Loh, kenapa? Kalau ustadz yang lain itu selalu menghantam saya. Saya ini Nasrani Pak Ustadz. Seorang nenek punya cucu 4, punya 1 anak.
anak saya sudah janda, miskin memang. Nah, setiap mereka itu berbagi zakat fitrah di bulan puasa, mereka bilang, tidak usah diberikan kepada orang kafir, tidak boleh. Begitu juga seketika kurban, orang kafir tidak usah dikasih, tidak boleh. Nah, setiap ceramah, mereka mengatakan kafir, kafir, kafir. Nah, itu menghantam saya mereka. Tapi Bapak justru tidak begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah begitu ajaran Islam? Menyakiti orang, mengkafir-kafirkan orang. Saya bilang tidak. Tidak begitu. Ajaran Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Memberikan kasih sayang kepada isi alam semesta, termasuk ibu, walaupun agama kita berbeda. Jangankan ibu, hewan saja kalau kami sakiti, kami berdosa loh. Lalu bagaimana sikap mereka itu menghantam saya? Sampai mengatakan, tidak usah dikasih, itu orang kafir. Nah, saya katakan itu hanya pemahaman. Kalau menurut Ustadz bagaimana? Ya, silakan diberikan sedekah. Ya, diberikan pemberian berupa kurban, dibantu, ditolong. Kalau ada kesulitan ibu, boleh kita Islam menolong. Tidak ada larangan, bahkan dianjurkan kita berbuat baik kepada sesama kita. Karena Tuhan mengajarkan, berbuat baiklah kamu kepada sesama kamu, sebagaimana aku berbuat baik kepada kamu. Itu. Nah, lihat bagaimana Allah berbuat baik. Mau agama yang sama dengan Islam atau tidak, Allah tidak pandang ke sana. Mau preman atau bajingan, Allah tidak berpandangan ke sana. Semuanya diberikan angin untuk bernapas, air untuk minum, tanah untuk bertanam, untuk makan, api untuk berdiam, untuk berpanas. Semuanya diberi kesempatan hidup. Mereka mau taat kepada Allah atau tidak, semuanya. Begitu cara kebaikan Allah mengajarkan kepada kita melalui Rasulnya. Tidak seperti yang disampaikan oleh saudara-saudara tadi. Tidak begitu Islam. Akhirnya dia menangis sambil ngomong, apakah Pak Ustadz nanti punya waktu lagi ke sini? Saya bilang belum tentu, saya ini menggantikan Ustadz lain. Dia tidak bisa hadir, maka saya gantikan dia. Nangis dia. Kapan kita ketemu lagi Ustadz? Saya rasa ya kapan-kapan sajalah. Mudah-mudahan Allah pertemuan kita lagi. Dan sampai saat ini saya tidak ketemu lagi dengan beliau. Begitu saudaraku. Mohon betul agama itu diperhatikan baik-baik. Dengan jujur dan ikhlas, sabar. Jangan sampai agama justru menyakiti orang, menyengsarakan orang. Karena Islam itu artinya selamat. Damai kita dengan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, kaum kerabat kita. Bahkan kepada orang lain yang agamanya beda, yang sikap dan pribadinya beda. Itu saudaraku. Demikian, terima kasih uraian tentang kurban. Jadi silakan saja ya saudaraku, berkurbanlah. Ingat, hakikat kurban itulah mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul, dan menjelmakan Allah Rasul pada diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sebalik itu. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.